Umat Katolik mungkin sering membaca dan mendengar komentar dari saudara-saudari terpisah Protestan di media sosial yang mempertanyakan apakah Yesus mendirikan gedung gereja, apakah Yesus mendirikan gereja Katolik sebagai sebuah institusi atau lembaga ilahi, dan lain-lain yang intinya satu, menolak fakta Alkitabiah dan historis bahwa Yesus Kristus hanya mendirikan satu gereja di atas dasar batu karang Petrus yakni gereja Katolik. Fakta ini pun terkonfirmasi dalam pencarian di Google dengan kata kunci, gereja yang didirikan Yesus Kristus, pasti yang keluar di hasil pencarian pun tetap gereja Katolik. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa demikian? Hal ini tentu berasal dari kekacauan eklesiologis atau konsep tentang gereja di dalam sejarah Protestantisme. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Eklesiologi Protestan sejak awal mengandung kontradiksi mendasar yang membuatnya tak hanya kacau tetapi juga mustahil untuk dipertahankan secara logis. Mereka menolak gagasan bahwa gereja adalah sebuah institusi yang tampak, sebuah lembaga dengan otoritas hierarkis yang jelas, dan mengklaim bahwa gereja hanyalah kumpulan orang-orang percaya yang sejati di hadapan Allah. Namun, pada saat yang sama, mereka justru mendirikan berbagai institusi gereja baru, lengkap dengan struktur kepemimpinan, aturan, dan bahkan sistem keanggotaan mereka sendiri. Jika mereka benar-benar percaya bahwa gereja bukanlah suatu lembaga, mengapa mereka bersusah payah membangun denominasi baru yang memiliki organisasi, kepemimpinan, dan bahkan aturan doktrinal yang mereka wajibkan kepada anggotanya? Martin Luther, misalnya, menolak otoritas gereja Katolik dan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menafsirkan Alkitab sendiri tanpa perlu tunduk kepada hierarki gerejawi. Namun, dalam praktiknya, dia justru menciptakan sistem gerejawi baru di mana orang-orang harus menerima ajarannya. Lutheranisme tidak berkembang sebagai sekadar persekutuan bebas orang-orang percaya, tetapi sebagai suatu denominasi dengan struktur dan pengakuan iman tersendiri. Para pengikutnya yang tidak sejalan dengan interpretasi Luther sendiri pada akhirnya mengalami nasib yang sama seperti yang dialami Luther dari gereja Katolik, yakni mereka dikucilkan dan dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Luther menolak konsep gereja sebagai institusi dengan otoritas yang sah, ia secara tidak sadar malah mendirikan institusinya sendiri dengan otoritas yang ia klaim benar. Kontradiksi ini semakin jelas dalam tradisi Calvinisme. John Calvin menolak gereja Katolik yang memiliki hierarki otoritatif, tetapi di Jenewa, ia justru menciptakan sistem pemerintahan gereja yang lebih kaku dan otoriter dibandingkan yang ia tolak. Calvin tidak hanya menetapkan struktur kepemimpinan yang ketat, tetapi juga memberlakukan hukum moral yang memantrol kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Gereja yang ia bentuk tidak sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi menjadi lembaga yang mengatur doktrin dan perilaku jemaat dengan disiplin ketat. Orang-orang yang tidak sepakat dengan interpretasi Calvin terhadap Alkitab dihukum, bahkan dieksekusi, seperti yang terjadi pada Michael Servetus. Jika Calvin sungguh percaya bahwa setiap orang berhak menafsirkan Alkitab sesuai hati nuraninya, mengapa ia menghukum mati mereka yang berani berbeda pendapat? Ironi yang sama terjadi dalam gereja-gereja Protestan lainnya. Kaum Anabaptis, yang pada awalnya menolak semua bentuk struktur gereja yang formal dan menekankan kebebasan individu dalam beriman, akhirnya juga membentuk komunitas-komunitas tertutup dengan aturan yang lebih ketat daripada gereja Katolik. Kaum Puritan, yang meninggalkan Inggris karena menganggap gereja Anglikan masih terlalu Katolik, mendirikan koloni-koloni di Amerika yang menerapkan hukum-hukum gereja dengan cara yang lebih keras daripada yang pernah mereka alami di tanah kelahiran mereka. Jika mereka benar-benar menolak otoritas institusional dalam agama, mengapa mereka justru menciptakan struktur yang lebih kaku dan menuntut ketaatan penuh dari pengikut mereka? Lebih jauh lagi, Protestan seringkali mengkritik gereja Katolik karena memiliki magisterium, otoritas pengajaran yang menjamin kesatuan ajaran.
Mereka mengklaim bahwa tidak ada manusia yang boleh mengklaim memiliki otoritas untuk menentukan doktrin karena hanya Alkitab yang menjadi standar kebenaran. Namun, dalam kenyataannya, setiap denominasi Protestan justru memiliki sistem pengajaran sendiri yang bersifat otoritatif bagi anggotanya. Gereja-gereja Lutheran memiliki pengakuan Augsburg sebagai standar iman. Gereja-gereja Reformed memiliki pengakuan iman Westminster, dan berbagai katekismus yang harus dipegang oleh jemaatnya. Banyak gereja evangelikal memiliki pernyataan iman yang wajib diterima oleh anggotanya. Jika hanya Alkitab yang menjadi satu-satunya otoritas, mengapa mereka masih memerlukan dokumen-dokumen tambahan yang berfungsi sebagai pedoman resmi dalam menginterpretasikan Alkitab? Kontradiksi lain yang tak kalah mencolok adalah dalam doktrin keselamatan dan sakramen. Banyak kelompok Protestan menolak perlunya sakramen sebagai sarana rahmat, dengan alasan bahwa keselamatan hanya bergantung pada iman kepada Kristus. Namun, di sisi lain, mereka tetap mempertahankan beberapa bentuk upacara keagamaan yang memiliki fungsi mirip dengan sakramen. Misalnya, baptisan dalam banyak denominasi Protestan tetap menjadi ritual penting yang menandai masuknya seseorang ke dalam komunitas iman mereka, meskipun mereka menolak bahwa baptisan itu sendiri memiliki efek keselamatan. Mereka juga menolak kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, tetapi tetap mengadakan perjamuan kudus sebagai bagian dari ibadah mereka, meskipun maknanya hanya simbolis. Jika benar keselamatan hanya bergantung pada iman tanpa sarana eksternal, mengapa mereka tetap mempertahankan praktik-praktik seremonial yang memiliki kemiripan dengan ajaran sakramental Gereja Katolik? Persoalan yang lebih parah lagi adalah terkait dengan konsep kesatuan gereja. Protestan seringkali mengutip Yohanes 17, di mana Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Namun, mereka gagal menjelaskan bagaimana mungkin mereka bisa mengklaim sebagai bagian dari gereja yang satu ketika Protestanisme terpecah menjadi ribuan denominasi yang berbeda secara doktrinal. Jika kesatuan yang dimaksud hanya kesatuan spiritual yang tidak perlu tampak secara institusional, maka itu berarti tidak ada standar objektif untuk mengukur kesatuan tersebut. Bagaimana seseorang bisa tahu bahwa ia berada dalam gereja yang benar jika tidak ada kesatuan doktrinal yang dapat dijadikan patokan? Protestan seringkali mencoba menjawab dengan mengatakan bahwa perbedaan denominasi hanyalah perbedaan sekunder dan bahwa mereka semua bersatu dalam iman kepada Kristus. Namun, ini pun bertentangan dengan kenyataan karena banyak perbedaan di antara denominasi Protestan bukanlah hal sekunder. Persoalan seperti baptisan bayi, keilanan keselamatan, kehadiran Kristus dalam Ekaristi, dan peran perbuatan dalam keselamatan adalah isu-isu fundamental yang menyebabkan perpecahan di antara mereka. Yang lebih ironis lagi, meskipun Protestan menolak otoritas Gereja Katolik, mereka tidak dapat menghindari kenyataan bahwa mereka masih bergantung pada sejarah Gereja Katolik untuk keberadaan Alkitab yang mereka gunakan. Kanon kitab suci yang mereka anggap sebagai satu-satunya otoritas iman ditentukan oleh Gereja Katolik melalui konsili-konsili ekumenis. Tanpa otoritas Gereja Katolik, mereka tidak memiliki dasar untuk menentukan kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab. Namun, meskipun mereka bergantung pada keputusan Gereja Katolik dalam kanonisasi kitab suci, mereka menolak otoritas yang sama dalam hal pengajaran dan penafsiran. Jika Gereja Katolik bisa dipercaya dalam menentukan kanon Alkitab Perjanjian Baru yang mereka pakai sampai hari ini, mengapa tidak bisa dipercaya dalam mengajarkan kebenaran iman? Semua kontradiksi ini menunjukkan bahwa eklesiologi Protestan bukan hanya kacau tetapi juga tidak bisa dipertahankan secara logis. Mereka menolak gereja sebagai institusi, tetapi mereka sendiri membentuk institusi baru. Mereka menolak otoritas ajaran, tetapi mereka sendiri menetapkan standar doktrinal bagi pengikut mereka. Mereka menolak sakramen, tetapi mereka tetap mempertahankan ritual yang mirip dengan sakramen. Mereka menolak kesatuan Gereja Katolik, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana ribuan denominasi bisa tetap disebut sebagai gereja yang satu. Pada akhirnya, Protestanisme adalah sistem yang secara internal bertentangan dengan dirinya sendiri. Mereka ingin lepas dari otoritas gereja yang sah, tetapi mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa gereja yang didirikan Kristus memang memiliki struktur, otoritas, dan kesatuan yang jelas. Hanya dalam Gereja Katolik, semua unsur ini tetap terjaga sebagaimana yang diinginkan oleh Kristus sendiri. Oleh karena itu, selamat hidup dalam inkonsistensi dan kontradiksi internal tiada henti sampai akhir zaman, ketika Yesus datang kembali untuk mengadili semua umat manusia. Pada saat itulah,
Kaum protes bisa bertanya langsung kepada Yesus apakah gereja Katolik yang didirikan di atas batu karang Petrus adalah gereja yang dikehendaki oleh Kristus ataukah gereja yang didirikan di atas pasir Martin Luther, Calvin dan Zwingli atau pendeta lain yang protes dengan gereja asalnya dan dirikan gereja baru berdasarkan ayat tertentu. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang